Oke, saya record dulu. Baik, saya ulangi dari awal. Eee, Sekitar tahun 2019 ya nggak salah, itu Pak Alvaruq dan Pak Isa membuat kompetisi lomba robot Line Tracer. Nah, Line Tracer itu diikuti oleh beberapa sekolah SMK maupun SMA. Ada SMK Malang, ada SMA sekitar, ada banyak ya waktu itu ya. Bahkan ada salah satu sekolah yang mengirim lebih dari satu wakil. Nah, lombanya adalah lomba robot Land Racer, bentuk robotnya seperti Tamiya ya, seperti Tamiya. Bahkan Tamiya mungkin lebih bagus ya, ada bentuknya, ada merek-mereknya. Tapi itu mirip seperti Tamiya, rangka dari sebuah Tamiya yang dipasang banyak sensor. Nah, dan sensornya itu, eee, dari sensor itu, robot itu bisa bergerak mengikuti garis. Bisa bergerak mengikuti garis dan sangat cepat sekali ya. Jadi robot itu bergeraknya sesuai dengan sensor ya. Sensor untuk mendeteksi garis. Nah, sensornya itu adalah sensor line tracer. Robotnya juga dikatakan robot line tracer, sensornya juga dikatakan sensor line tracer. Nah, untuk memahami sensor line tracer itu kalian harus memahami dulu rumus pembagian tegangan. Rumus pembagian tegangan ini aplikasinya sangat banyak. Tidak hanya sensor-sensor, tetapi kelistrikan rumah juga menggunakan rumus ini. Oke, kita kembali ke line tracer. Jadi, kalau pada aplikasi line tracer, R1 ini bisa jadi sebuah resistor dan R2 ini sebuah sensor, atau sebaliknya, R1 sensornya, R2 ini uh, adalah resistornya. Untuk memahami line tracer, pertama kalian harus memahami rumus pembagian tegangan, di mana pada saat sebuah resistor kalau di seri itu terjadi pembagian tegangan. Dan resistor ini tidak selamanya bentuknya resistor, bisa sensor, bisa macam-macam. Nah, dari tegangan ini bisa diketahui kondisi. Ya. Misalkan loh tegangan ini kok tiba-tiba drop, yang ini naik. Nah, itu berarti ada suatu kondisi. Nah, kondisi itu apa? Nah, misalkan kalau ternyata tegangan yang ada di bawah ini, R2 ini turun dan yang ada di atas ini, VR1 ini naik. Oh, berarti dia mendeteksi garis. Atau sebaliknya, kalau yang ini naik, ini turun, dia tidak mendeteksi garis. Nah, dari sekian banyak sensor itu kan bisa dianalisa mana saja yang mendeteksi garis dan mana yang tidak. Dari situ ketahuan bahwa garisnya itu membujur, apa melingkar, atau lurus, atau miring. Nah, itu jadi robot bisa bergerak sesuai dengan pola garis itu. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke rumusnya dulu ya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang sensor, eh, kita pelajari dulu rumusnya. Nanti mungkin saya minta sukarelawan ya. Biasanya kalau kalau offline itu kan saya suruh maju gitu. Biasanya kakak kelas kalian saya suruh maju untuk mengerjakan. Nah, ini karena ini online, maka saya suruh salah satu sukarelawan. Bisa dengan share screen Word, bisa dengan share screen Paint, bisa dengan share screen apapun ya, yang penting bisa. Kalian bisa share screen ini papan tulis. Bentar, saya coba dulu share papan tulis ya. Papan tulis. Ada yang tahu settingan di Zoom ya untuk menampilkan papan tulis? Biasanya ada ya. Oke, enggak apa-apa. Uh,
Jadi rumusnya adalah untuk mencari VR1 itu V sumber V5 volt ini dikali R1 dibagi R total. Jadi untuk mencari tegangan yang ada di R1, kemarin kan kita pakai istilah VAB, VAC, VDC ya. Ini kita coba menggunakan istilah VR1 atau tegangan yang ada di R1 itu sama dengan V sumber, V-nya total ini V5 volt dikali R1 per R total. Totalnya ini ditambah ini. Kira-kira ada yang bisa menghitung ini VR1 ini? Ada yang bisa menjawab? Boleh share screen? Boleh langsung bilang angkanya? 2,5, Pak. 2,5. Oh ya, bagus Mbak. Coba saya ini dulu ya, Pak. Coba saya Kamu izin bertanya. ya. Satuan di R1 itu ada pengaruhnya enggak ya, Pak? Kalau misalnya R1 sama R2-nya itu satuannya sama, berarti langsung dihitung aja. Tapi kalau beda seperti ini dijadikan ohm dulu. Bahkan 1 kilo dijadikan 1000 ohm. Oke, coba saya ini carikan layar yang agak, saya stop share dulu ya. Saya bahas. Saya share. Oke, seperti ini bentuknya. R1 ini saya masukkan. Pak Edi, Ya, suaranya kembali kecil, Pak. kembali kecil ya. Oh, iya ya. Harus gini berarti. Harus didekatkan gini. Oke. Jika R1 sama R2 adalah 10 kilo, maka saya copy dulu. R1 sama dengan V sumber, ini saya ganti 5 volt. V sumber saya ganti 5 volt, R1 saya ganti 10 kilo atau 10.000. Biar gampang ya. Ya. Kemudian VR2-nya 10 kilo atau 10.000, berarti 10.000 tambah 10.000 berarti 20.000. 20.000. Ya, 20.000. Nah, maka Seribu per 20.000 kan 1,2 ya, atau 0,5 ya. Iya, Pak. 0,5. Nah, 0,5. Nah, VR1 sama dengan 2,5. Betul kata Mbak Silvi ya. 2,5 volt. Kalau sudah ketahuan VR1, kita sebenarnya tidak perlu menghitung VR2 karena tinggal 5 volt dikurangi 2,5. Hasilnya adalah 2,5. Jadi VR1 2,5, VR2-nya 2,5.
Tapi tetap kita Hmm. coba hitung ya. Tetap Oke, Pak. kita coba hitung. Karena sama-sama 10 kilo ya resistansinya ya. Ini saya ganti VR2. Ininya tetap VR2 sama dengan 5 volt. V sumber 5 volt dikali R2. R2 ini 10 kilo. Sesuai dengan ini pertanyaannya. R1, R2 10 kilo ya. 10 kilo atau 10.000 dibagi 20.000. 20.000 dari mana? R1 tambah R2 atau R total. Nah, ini sama dengan 5 volt dikali 0,5 VR2 sama dengan 2,5. Nah, ini sudah diketahui hasilnya. Saya bold untuk menandakan bahwa ini adalah hasil. Seperti itu. Mudah ya? Gampang kan ya? Ini meskipun dulu kalau SMA matematika sering bolos, ditinggal ke kantin ya. Ini insya Saya, Allah, Pak. ya insya Allah perhitungan seperti ini nggak susah. Tidak akan susah. Gurunya yang susah jelasin, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau gitu, ini kalian harus aktif bertanya. Misalkan contoh kecil gini, kalau misalkan kalian kurang jelas, misalkan saya ya, Pak Edi kok kurang jelas ya. Nah, tanya aja nggak apa-apa. Tanya, Pak kurang jelas Pak. Nah, nggak apa-apa. Itu bagian dari ini apa proses pembelajaran. Kalau kalian merasa kurang jelas, jangan sungkan bertanya. Intinya jangan sungkan bertanya. Jangan terus, wis gurunya kok ndak enak terus, ya wis diam aja, jangan. Jangan, kalian harus bertanya, tanya terus. Nah, Pak, mohon maaf, mau ya. izin pindah ke laptop. Oh iya silakan. Silakan. Oh. Oke, saya ulangi, perhitungan ini mudah kan ya? Kalau ini dirasa mudah, nanti kalian bisa lebih mudah memahami sensornya. Ini baru resistor. Mungkin suatu saat R2 ini diganti LDR. Diganti LDR, Light Dependent Resistor. Bukan long distance relationship ya. Jadi LDR itu long Iya, light Pak. dependent resistor. Oke. LDR kalau kena cahaya resistansinya turun. Sehingga kalau saya R2 ini saya pasang LDR ya, begitu kena cahaya resistansi turun, V ini jadi turun. Kalau V ini turun, V ini yang naik. Dari perubahan tegangan yang ada di sini dimasukkan ke IC op-amp ya, IC op-amp. Nanti kalian akan belajar IC op-amp. Nah, itu bisa dikonversi menjadi logika 0 atau 1. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ini ada cahaya, oh ini tidak ada cahaya, oh ini ada garis, oh ini tidak ada garis. Line tracer juga bisa dibangun dari LDR. Oke, kita selesaikan dulu perhitungan yang ada di slide ini ya. Nah, nanti baru kita hubungkan dengan sensor. Nah, sekarang 330 ohm dan 330 ohm. Ini saya duplikat dulu. Ini saya hapus dulu. Saya tulis di sini. R1 sama dengan 330 ohm. Oke. Kemudian R2
adalah 330 ohm juga. Nah, ini saya hapus, saya hapus. Nah, sekarang saya pengen nunjuk Mas Yuda. Mas Yuda? Mas Yuda. Iya, Pak. Iya. Nah, gimana cara menyelesaikan ini Mas Yuda? Jadi R1 ini 330 ohm, R2 330 ohm. Nah, Mas Yuda perlu untuk mencari VR1. VR1 itu tegangan yang ada di R1. Nah, diketahui V sumber 5 volt. Nah, ini gimana ini? Diisi apa ini? Itu diisi R1-nya, Pak. R1 berarti berapa? 330 ohm. Oke, 330. Oke, dibagi 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 berapa? R totalnya. Kalau ini 330, ini 330, berarti R totalnya ini berapa? Abaikan V ya, V-nya diabaikan ya. Gambar V ini diabaikan. Nah, oh, dibagi berapa, terus Mas? ditambah gitu, Pak. Iya, berarti berapa? 660, iya. 660. Oke, betul. 60. Berarti VR1 sama dengan 5 volt. Dikali berapa, Mas? Dikali berapa, Mas Yuda? Dikali 0,5, Pak. 0,5, bagus. Nah. Oke, berarti VR1 sama dengan berapa, Mas? 2,5, Pak. 2,5. 2,5. Oke. Nah, sekarang VR2. Nah, gimana Mas Yuda? Diisi berapa ini? Sama, Pak. 330, Pak. Oke, sama ya. Ya, Nah, ini juga gimana? Dibagi berapa? 660 juga. 660 juga. Oke, bagus. Berarti 5 volt dikali berapa Mas Yuda? 0,5 juga, Pak. 0,5 Iya. juga. 0,5. Hasilnya berapa Mas Yuda? 2,5 volt, Pak. Sama, Pak. 2,5 volt juga. Oke, bagus. Oke. Nanti kalau kalian sudah paham perhitungan ini, saya kasih tahu aplikasinya ya. Oke, ini mudah ya. Ini sangat mudah sekali. Nah, sekarang ini yang nomor 3 ini, baris ketiga. Di sini ada 1 kilo sama 1 kilo. Nah, ini terlalu mudah ini. Saya buat 1 kilo sama 3 kilo. Oke, ini saya duplikat. Saya hilangkan. Saya hilangkan ini hasil dan perhitungan sebelumnya. R1-nya 1 kilo ohm atau 1000. Saya tulis 1K aja ya. Nanti biar kalian terbiasa dengan istilah 1K dan 1000 ohm. 1K itu ya 1000 ohm itu. Karena kalau kalian pergi ke toko elektronika, komponen elektronika, kalian cari beli resistor 1000 ohm, 1000 ohm. Nggak ada 1000 ohm, adanya 1 kilo. Kalian taunya 1 kilo. Jadi bilangnya 1 kilo.
Oke, sekarang saya tunjuk ya. Saya tunjuk siapa ya? Diko, Pak. Biar Oh iya, Mas Yuda kan habis mengerjakan. Silakan Mas Yuda, tunjuk temannya Mas Yuda siapa? Ayo siapa? siapa ya? Siapa ya, Pak? Bentar, Pak. Diko aja, Pak. Diko mana? Mas Diko. Mas Diko, Ya, Pak. monitor Mas Diko. Kan? Diko, nggak respon ya? Gak respon, Pak, malahan, Pak. Nggak respon. Wah, Oke, kalau gitu cepat saya tunjuk Mas Lutfi. Mas Lutfi. Mas Lutfi monitor. Oh. Kalau Mas Beril, monitor Mas Beril. Aduh ini kok pada sembunyi ini. Mas Ardi aja, Mas Ardi. Mas Ardi. Mas Ardi monitor. enggak ada semua, Pak, kayaknya, Pak. Hilang. Hilang. Nah, kalau gitu yang Hilang. Masih sarapan atau enggak? Dani aja, Pak. Dani aja, Pak. Dani mana Mas Dani? Ya, Mas Dani on, Pak. Mas Dani baru ngirim pesan. Oh, Mas Dani. Kayak Dani. gitu. Ini Mas Dani. Ayo Mas Dani. Mana Mas Dani? Sinyal hilang. Oke, yang on aja ini saya Mas Panca. Oh, Dani Belayu. Pada kabur semua. Bersemua. Padahal gampang loh ini. Udah Ya, loh ini. soalnya gimana? Iku lo Dan deloken. Dani ada, Dani. Dani ada, Pak. Oh, Dani iya. ada, Pak. Balasnya di chat, Pak. Ada Pak Dani. Ya ini karena yang lagi buka kamera ini Mas Panca sama Mas Fahmi ya. Ya Mas Panca, silakan Mas Panca. Mas Panca, ini kira-kira gimana Mas Panca? R1 ini kan Mas Panca disuruh mencari VR1. R1 Ya, itu Pak. untuk mencarinya menggunakan rumus V sumber atau V total ini 5 volt dikali R1 per R total. Nah, R1 sama dengan 5 volt, saya masukkan ke sini. Nah, ini diisi apa Mas Panca? R1-nya 1000. 1000, oke. 1000 dibagi 4K, 4000. 4000. Oke. Nah, berarti 5 volt dikali 0,25. 0,25. Oke, hasilnya adalah 1,25. 1,25. 1,25 volt. Bagus Mas Panca. Nah, sebenarnya kalau sudah ketahuan VR1 1,25 volt, VR2 ini sudah diketahui sebenarnya hasilnya, yaitu 5 dikurangi 1,25 volt. Jadi hasilnya adalah 3,75. Hasilnya adalah 3,75 untuk VR2. Tapi kita hitung aja langsung manual. Jadi biar kita lebih paham. Ini diisi apa Mas Panca? Yang VR2 ini? VR2-nya
R2 3000. 3.000. Oke. 3000 Nah. dibagi 4000. R totalnya 4.000 ya. Berarti 5 volt, R2 sama dengan 5 volt dikali berapa Mas? Mas Panca? 3/4 itu berarti berapa? 0,75. 0,75. Hasilnya adalah 3,75. 3,75. Mudah ya. Sebelum belajar sensor, belajar ini dulu. Ada banyak sensor yang ini apa? Cara kerjanya kalian harus paham rumus ini dulu. Contoh fotodioda, contoh LDR, contoh lagi apa? Piezo, contoh lagi apa ya? Banyak kok. Nanti kalian kalau belajar sensor, nah kalian perlu rumus ini. Oke, kita lanjut ke 10K dan 1K. Bentar, ini saya catat Mas Panca saya kasih bintang. Karena berhasil menjawab, saya kasih bintang biru. Oh tadi Mbak Silvi udah langganan Mbak Silvi. Ya, Silpi kalau sama Fahmi mah serasi, Pak. Oh gitu. Oh, ya. Mbak Silvi, Mbak Dinda sudah lewat ini dengan begini ini. Mas Uki sudah lewat ini. Mas David lewat pasti ya. Oh iya, saya belum manggil Mas David ini. Ya, Pak. Nah, ini saya yakin ini mudah bagi Mas David. R1-nya 10 kilo, R2-nya 1 kilo. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, nah. Mas David. Mas David. Ya, Pak. Oh ya. Mas David, di sini Mas David mengukur R1 itu adalah tegangan yang ada pada R1. Nah, tegangan yang ada pada R1. Nah, sumbernya sudah diketahui 5 volt. Nah, R1-nya ada 10 dan R2-nya 1. Nah, sekarang ini diisi apa Mas David? 10.000 Om, Mbak. Oke, dibagi 11.000 Om. Oke. Ini 5 volt. VR1 sama Ya, dengan 5 volt. Dibagi berapa? 1.000 bagi 11.000 berapa? Boleh pakai kalkulator. 0,900, Mbak. 0,900. 0,9 gitu aja ya. Iya. 9 ya. Oke, hasilnya adalah 4,5. 4,5 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, dari sini Mas
Mas David bisa mengira-ngira VR2 itu hasilnya berapa? Bisa kan Mas ya? Kira-kira berapa? Ya, Ditebak saja berapa kira-kira? 0,5 volt. 0,5 volt. Oke, bagus. Nah, berarti kita sudah menebak bahwa ini adalah 0,5 volt. Nah, kita sekarang membuktikan dengan menggunakan perhitungannya. Nah, di sini diisi berapa Mas David? 1000 ohm 10 ohm dibagi dibagi 11.000 ohm. 11.000 ohm. Oke. Berarti di sini 5 volt dikali berapa? 0,09. 0,09, Mbak. 0,09. Iya. Kita ganti 0,1 0,9 kalau dibulatkan. Ini tadi kan pembulatan ya? Ya, Iya, Pak. Bulatan. 0,90 ya. 0,9 berapa? 0,1, Pak, kalau yang benar, Pak. Kalau dibulatkan. Oke. Jadinya nanti 0,5. Oh iya. Ah, 0,1 ya. Oke. Karena ini kita bulatkan, ini kita bulatkan. Kalau ini tidak kita bulatkan, ini bulatkan, nanti hasilnya nggak ketemu. Nah, Iya. iya, nggak jangkep. Sebenarnya nggak salah. Hasilnya tidak jangkep itu tidak salah. Cuman kalau untuk memudahkan pemahaman kita, sebaiknya kita bulatkan. 0,5 volt. 0,5. Iya. Ya, oke. Sudah paham ya. Iya, Pak. Nah, mantap. Oke, satu lagi. Nah, 1 kilo dan 330 ohm. Nah, ini nggak jangkep pasti nilainya. Jangkep. R1-nya 1 kilo. R2-nya 330 ohm. Oke. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, oke. Sekarang saya tunjuk. Nah, oke, Mas Fahmi, silakan Mas Fahmi. Ada Mas Fahmi? Ya Pak, bentar Pak. Oke. Nanti setelah ini saya coba saya carikan di internet contoh aplikasi dari rumus pembagian tegangan. Oke, sudah siap Mas Fahmi? Yang R1-nya itu diisi 1 kilo Pak. Oke. R1-nya 1 kilo ya? Berarti 1000 ya? Iya Pak. Terus untuk R totalnya itu 1330. Berapa? 1?
1330. 1330. Oke. Nah, kemudian VR1 adalah 5 volt dibagi hasilnya berapa? 1000 dibagi 1330. Bisa dibantu kalkulator. 0,75. 0,75 ya. Oke, Ya, 0,75. Pak. (0,75) 5 kali 0,75 berarti hasilnya 3,75. 0,32. 75. Oke. (0,32 apa 0,3? 0,75 Mohon kali izin, Pak. 5 Bukannya volt. 3,75. Iya, 3,75. 3,75 ya. Iya, yang betul 3,75. Iya, Pak. Iya, betul. (3,75 ya. Iya, 3,7. Nih. Nah, sebenarnya 375 939 sekian 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 ya. Atau kita coba bulatkan 376. Coba kita bulatkan 376 ya. Nah, dari sini kita bisa tahu VR2 itu adalah 5 dikurangi 3,76. Berarti sekitar 1,24 ya, 1,24. 24. Ya, atau kalau ini 375 berarti 1,25 ya. Nah, Iya, Pak. kalau ini 3,76 berarti sekitar 1,24. Tuan. Berarti dalam hal pembulatan kita harus seimbang antara yang ini dengan ini. Istilahnya pembulatannya harus adil. Ini dibulatkan, ini juga harus dibulatkan. Agar hasilnya 5. Istilahnya dipas-paskan 5 gitu. Sebenarnya dalam prakteknya itu tidak pas 5, tetapi untuk memudahkan kita dalam memahami, sebaiknya kita pas-paskan, kita jangkepkan. Nanti begitu praktek, kita tidak bingung. Pak, nilainya kok beda ya? Oke. Sekarang ini berapa Mas Fahmi? Yang ini R2 ini? R2-nya 330, Pak. 330, oke. Dibagi sama ya? Ya, Bagi Pak. berapa? 330 ya? Oke, berarti 5 volt. R2 sama dengan 5 volt. Dibagi berapa? 0,24. 0,24. Hasilnya adalah 1,24. Oke. Kita cek 5 dikali 0,24 hasilnya adalah 1,2 atau 1,24. 1,2 ya hasilnya ya. Hasilnya benar 1,2. Oh iya, 0,24-nya kan nggak jangkep ya. Misalkan 330 dibagi 1,3. 8 misalnya. Ya, ya kayak gini ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami kan ya? Alhamdulillah bisa, Pak. Bisa. Oke. Sekarang saya akan cari gambar di internet Bisa. yang
menjelaskan pentingnya rumus pembagian tegangan. Coba saya carikan gambar sensor land tracer. Saya carikan gambar dulu ya. Saya gambar dulu. Oke, saya share screen yang ini aja. Nah, sekarang sudah lihat browser saya sedang browsing tentang land tracer. Ya, Pak. Nah, ini contohnya. Ini adalah robot land tracer. Dan ini bisa berjalan melalui garis. Ini produk jadi ya, produk jadi dan tinggal beli aja, tinggal program, tinggal nyeting, nah, maka dia bisa kita gunakan. Tetapi kita tidak puas hanya dengan membeli saja, membeli dan menggunakan. Tapi kita perlu tahu prinsip kerja dari sensor ini. Nah, ada banyak contoh. Mahal-mahal ya, Pak ya. Iya Pak, mahal ya Pak ya. 100 ribuan, ada yang cuma 1 300. juta itu, Pak. 1 juta. 1 juta itu sih, Pak. 1.800.000. Yang tadi 1 juta. Oh, 74 ya. Ya ini ada yang 74 ini. Nah, ini sensornya cuma 2 ini. Nah, ini LDR ini. LDR ini LED. Jadi LED yang bisa memancarkan cahaya, ya ini LDR. Kalau kena cahaya, kalau kena garis putih, maka banyak cahaya yang dipantulkan sehingga LDR ini resistansinya berubah. Coba saya cari gambar yang lebih mudah untuk dijelaskan ya. Saya belum Iya, siap Pak. gambar. Nah, coba saya browsing LDR sensor. Light dependent resistor atau resistor yang resistansinya dipengaruhi oleh cahaya. Nah, ini LDR, harganya berapa? 1.000. Pernah mainan ini? Apakah kalian pernah mainan ini di lab maupun di rumah? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. ya? Belum. Belum Pak. Belum ya? Oke, jadi Mas Ugi pernah, Pak. Mas Ugi, Pak. oh, Mas Ugi ya. Jadi LDR ini ya itu menggantikan R2 ini atau R1 ini. Terserah kita yang desain ya, boleh menggantikan salah satu dari. Nah, nanti akan berlaku rumus pembagian tegangan. Dan pembagi VR1 dan VR2 nanti akan berubah-ubah sesuai dengan LDR-nya. Pak, LDR, misalkan LDR saya pasang di R2 ini. Nah, ini akan mempengaruhi keseluruhan, baik itu VR1, VR2. Kenapa? Karena pada masa kedua rumus ini, R totalnya kan selalu terlibat ya. Ini R total. Ini R total juga. Nah, kalau LDR ini kena cahaya, resistansinya menurun, R totalnya juga akan menurun. Nah, dari situ bisa diketahui kalau ada cahaya tuh tegangannya VR2-nya itu berapa sih? Nah, kalau kena garis VR2-nya berapa? Kalau tidak kena garis VR2-nya berapa?
Nah, itu dimasukkan ke program. Nah, dari situ kita bisa mainan sensor. Nah, itu prinsip kerjanya seperti itu. Nah, LDR ini juga ada yang masih dalam bentuk sensor, ada yang sudah produk jadi seperti ini. Nah, produk jadi seperti ini, outputnya hanya 0 dan 1. Nah, lalu rumus pembagian tegangannya di mana, Pak? Di sini. Pembagian tegangannya di sini. Dalam hal ini kita tidak hanya membeli dan menggunakan saja, tapi kita perlu memahami ilmunya. Apakah hanya LDR saja, Pak? Enggak, biasanya kita pakai fotodioda. 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 Ada yang fotodioda bentuknya warnanya putih seperti ini. Dia prinsip kerjanya semirip seperti LDR ya. Jadi kalau kena cahaya, maka resistansinya akan mengecil atau nurun. Kalau misalkan gelap atau enggak kena cahaya, resistansinya akan tinggi. Tapi fotodioda yang bentuknya bening seperti ini peka terhadap semua cahaya. Cahaya apapun dia bisa tangkap. Tapi kalau khusus yang hitam ini, yang pekat ini hanya cahaya infrared. Cahaya inframerah. Tujuannya untuk apa? Agar dia tidak dipengaruhi oleh cahaya lingkungan. Misalnya kalian mau lomba robot Land Racer. Terus sama pihak panitianya dikasih gangguan biar nggak mudah menang ya istilahnya. Nah, mungkin dikasih lampu-lampu kelap-kelip di sekitar lintasan atau bagaimana untuk mengecoh sensor kalian. Nah, jalan satu-satunya bagaimana? Menggunakan infrared. Menggunakan infrared ini. Nah, seperti itu. Infrared ini, fotodioda infrared atau black photodiode ini menggantikan R2 ini yang kalian hitung tadi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalian belum bisa membayangkan ya kalau enggak pegang barangnya, enggak pernah mainan. Tapi enggak apa-apa. Kalau misalkan itu di internet harganya murah, beli aja enggak apa-apa. Nanti kita diskusi. Kita beli, dibuat mainan. Kalau perlu, kalau yang tetanggaan, misalkan siapa, Mas Dani, tetangganya siapa Mas Dani? Kawanmu satu kelas yang tetanggaan siapa sih? Mas Dani. Mas Dani enggak? Ya. Mas David, Mas David. Dan Iya, oh udah. Mohon maaf salah, Pak. Oh, ya. Ini tadi siapa yang ngobrol? David kayaknya, Pak. Mas David. Saya, Pak. Oh iya. Yang Aduh. ada nggak teman satu kelas yang rumahnya deket-deket gitu? Saya sama Silvi, Pak. Pak Mbak Dinda sama Mbak Saya Silvi? sama Suki, Pak. Oh, ya Mas Suki sama Mas Fariko. Iya, Pak. Ya, Pak. Oh iya, ya kalau misalkan kalian berminat beli robot Land Racer yang murah-murah itu patungan atau urunan enggak apa-apa gitu. Nah, nanti kita diskusi. Kalau Untuk alatnya apa aja? cuman beli jadi aja untuk Land Racer itu. Oh, iya, Pak. Ya. Kalau kalian Ya, Pak. ada dana ya, kalau enggak ada ya jangan dipaksa. Nah, ini contohnya ada yang harganya itu 300 ribuan. Belinya beli online, Pak. Ya, online. Online aja lebih murah. Beli online lebih murah. Ya, Pak. Kalau tapi nggak maksa loh ya kalau kalian ada rezeki aja. Nah, Iya, Pak. Saya omongkan sama Riko, Pak. ya. Ya, Pak. Nanti diomongkan bareng-bareng, Pak. Sambil ngopi-ngopi, Pak. Atau mungkin yang saat ini lagi di lab, apakah ada robot Land Racer yang bisa dibuat mainan?
Iya, Mas 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 Panca sama Mas Fahmi. Oke. Nah, ini juga ada lagi nih. Sensor pendeteksi halangan dan pendeteksi garis untuk line follower. Line follower, line tracer itu sama ya. Nah, ini juga sama ini prinsip kerjanya. Satu memancarkan cahaya, satu menerima cahaya. Nah, si penerimanya ini menggantikan fungsi R2 ini. Sehingga kalau ini dimasukkan ke op-amp, itu keluar outputnya 0 atau 1. Sehingga kalau dimasukkan ke Arduino, Arduino sudah bisa baca. Itu ada halangan apa tidak? Ya, itu ada garis apa tidak? Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah basic perhitungan sensor-sensor. Tapi saya pastikan lagi perhitungan ini mudah bagi kalian kan ya. Saya yakin mudah lah ini. Ya. Karena hanya perkalian dan pembagian. Gimana? Adik-adik ada Iya, kesulitan? Pak. Iya. Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak ya. Belum, Pak. Ya, Pak. Oke, saya udah lama nggak bikin konten ini. Saat ini cuman share hasil rekod aja, belum bikin konten karena waktunya masih terbatas. Nanti kalau sempat bikin konten saya tak beli ini line tracernya, lalu saya YouTube-kan biar bisa buat kalian belajar. Pak, mau tanya, Pak. Iya. Ya, ini Pak, yang robot tracer tadi, land tracer bedanya apa Pak sama land follower yang ada Arduino-nya Pak? Oh, Yang iya, komponennya iya. lebih lengkap Pak. Kan Oke, yang oke. langsung jadi itu kan nggak lengkap, nggak, saya lihat nggak terlalu ribet gitu Pak. Oh iya. Sebentar, saya cari Itu apa videonya. kelebihannya, perbedaannya itu di apanya ya Pak? Oke. Arduino-nya. Jadi gini. Robot line tracer sama line follower. Jadi ada banyak istilah, line tracer, line follower, light follower. Itu sama. Sama. Jadi nama yang sama, istilahnya sepertinya beda, tapi itu sama. Jadi line follower, line tracer, light follower itu sama. Kalian boleh mau menyebutnya line follower, line tracer, light follower, bebas. Nah, di sini ada dua teknologi yang lagi tren, yaitu yang menggunakan Arduino dan menggunakan Arduino. Misalkan yang tanpa Arduino ya. Line tracer tanpa Arduino. Line tracer Namanya analog, Pak. Ya, analog, betul. Analog. Karena dia menggunakan op-amp. Hanya menggunakan op-amp dan tidak ada pemrograman. Nah, itu sensornya langsung menggerakkan ini motor. Jadi ada menggerakkan driver motor. Jadi cuma baterai, sensor, driver motor dan motor. Motor ini digerakkan oleh drivernya, rangkaian op-amp-nya. Kemudian rangkaian op-amp ini bergantung dari data dari sensor ini. Jadi langsung. Jadi tidak ada perintah-perintah aneh-aneh. Dan ini umumnya yang analog ini sensornya nggak banyak ya. Kalau sensornya banyak itu perlu pengaturan yang lebih detail. Jadi dibutuhkan Arduino. Dan juga rintangan yang Arduino itu bisa diprogram ya. Kalau misalkan ketemu lengkungan ke kanan, jangan belok ke kanan, belok ke kiri aja lah seperti itu. Bergantung dari ini keinginan kita. Tapi kalau yang analog itu tidak bisa sesuai keinginan kita.
Jadi kalau ada garis lurus ya dia lurus, belok ya belok, ngiri ya ngiri, kanan ya kanan gitu. Kalau ada perempatan, nah, maka dia akan memilih mana yang paling dominan pada saat itu. Kalau dia dominan ke kanan ya dia akan belok kanan. Kalau dia dominan ke kiri ya dia belok kiri. Kalau dia lurus ya dia akan cenderung lurus daripada belok. Nah, seperti itu. Tapi kalau Arduino bisa kita program. Kalau ketemu perempatan ngapain? Nah, itu. Yang paling murah adalah yang analog. Ini seingat saya waktu zaman saya kuliah itu harganya nggak sampai 300. Oh ini sudah murah ini 74.000 ini. Beli yang ini aja nggak apa-apa. Yang analog ini aja. Iya, Pak. Kalau kalian berminat, saya nggak maksa loh ya. Hanya kalau kalian berminat dan ingin belajar silahkan beli, nanti kita diskusi. Dan perhitungan ini digunakan sekali. Kalau pada line follower yang analog, yang tanpa Arduino itu, R1 ini biasanya sebuah potensio, R2-nya itu sensornya. Kemudian ditambah lagi LED untuk memancarkan cahaya. Semakin banyak cahaya yang diterima di R2, berarti itu ada garis. Nah, kalau misalkan semakin sedikit, berarti tidak ada garis. Garis pun juga dua macam, ada garis putih, ada garis hitam. Kalau garis putih itu berarti arenanya berwarna hitam atau gelap atau warna-warna yang gelap. Tapi kalau garisnya hitam, maka arenanya biasanya warna-warna terang. Nah, itu. Jadi ada atau tidaknya garis berdasarkan perubahan tegangan pada VR2 ini. Dan VR2 ini dan R2 ini bisa digantikan sebuah fotodioda, LDR atau sensor-sensor yang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita nggak lama-lama ya, kasihan kuota kalian. Tapi sebagai gantinya, silakan bertanya via WA kapanpun, jam berapapun. Insya Allah kalau saya bisa jawab, akan saya jawab, saya bantu. Ada pertanyaan? Atau yang slide tadi? Ya, gimana? Ya, halo. Tidak ada yang bertanya? Itu Pak. Belum, Pak. Masih belum. Oh ya. Nantinya praktikum RL-nya itu ya, gimana? Ada yang bertanya kelihatannya? Tidak ada ya. Oke, saya ulangi. Nantinya praktikum RL itu kalian mempraktekkan ini di rumah ya. Misalkan kalian kan sudah menghitung 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 330, 330, 1 kilo, 3 kilo, 10 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 330 ohm. Nanti praktikumnya itu kalian mengukur, membuat rangkaian seperti ini dan diukur. Avometer kalian masih ada kan ya? Itu jangan sampai hilang ya. Itu dipakai terus. Masih, Pak. Dan itu kalau bisa kalian pelajari, kalau misalkan baterainya habis ya kalian belikan baterai. Nah, jadi itu dirawat ya. Jadi anggap avometer yang kalian punya itu sama seperti buku tulis, pulpen. Kalau dulu SMA kan pulpen, buku tulis, buku paket. Nah, avometer kalian itu adalah sama seperti buku tulis kalian. Dari situ pemahaman listrik kalian akan bertambah. Jadi saya ulangi, pemahaman listrik tidak akan bisa dibangun dari rumus-rumus yang kalian hafalkan. Atau
soal-soal yang kalian kerjakan, tidak. Tapi justru akan lebih cepat kalau kalian banyak berinteraksi dengan alat ukur itu. Nah, itu sangat membantu proses belajar kalian. Nah, nanti kalian tinggal membeli resistor ini di 10 kilo, 10 kilo, 330, 3 kilo, 1 kilo. Nah, masing-masing 2. Ini nggak sampai 10.000 ini. 5.000 aja nggak sampai. Mungkin ongkirnya yang berat ya, hanya ongkirnya. Ongkirnya 30-an Pak bisa. Iya. Atau Mas Yuda apa di dekat dia di daerah Madiun enggak ada toko ini komponen elektronik? Oh, enggak di Madiun Pak saya Pak. Di Ngawi ya? Oh iya Ngawi Iya. ya. Ya Kartonyono ya. Ngawi. Ya, Sebelahnya Madiun. Kartonyono Mode Janji Pak. Iya. Alas-alas Pak. Iya. Ini Dek, jadi kalian ada baiknya kan kalian kan ini kan apa ya di online ya di rumah ya kalian lagi di daerah masing-masing ada kalanya kalian mengitari sekitar rumah kalian sekitar kampung kalian sekitar kota kalian ada nggak sih toko elektronik terdekat di sini toko elektronik terdekat di sini. Nah syukur kalau ada itu mungkin bisa kalian gunakan sebagai langganan ya. Oh saya perlu belajar ini nih. Oh ternyata di sini ada. Toko ini jual apa saja sih? Oh jual ini. Nah seperti itu. Meskipun kalian bukan orang elektromurni, tetapi pemahaman kelistrikan itu tidak lekang oleh waktu. Meskipun kalian sudah tua, ilmu elektro ya segitu-gitu itu akan terpakai, tidak akan ada kadaluarsanya. Nantinya akan saya kasih tugas itu, tapi tidak sekarang. Akan saya siapkan dulu modulnya atau tugasnya dalam bentuk Word nanti. Masing-masing harus bisa bikin ya. Dan saya pastikan itu nggak mahal. Kasihan kalau mahal-mahal. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Saya absen dulu ya. Mas Gilang. Mas Gilang. Iya. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Hadir ya Mas Gilang ya. Oh iya. Mas Gilang hadir. Hadir. Oke. Kemudian Mas Luis. Mas Luis. Mas Luis. Hadirkah? Mas Akila? Hadir, Pak. Hadir. Oh iya, ini Mas Akila. Oke. Mas Diko. Hadir, Pak. Hadir. Tadi di toilet, Pak, pas dipanggil. Oh iya. Saya kangen sama Mas Diko ini. Kalau offline gitu pasti saya suruh maju ini Mas Diko. Iya, wajib. Kangen saya Mas Yuda, Diko. semangat Yuda. Saya tuh Pak kangen sama Mas Diko sama Mas Luis ini. Yang mana Mas Luis? Mas Luis? Ya, belum muncul ya. Mas Rizky Hanuba. Ini anak wali saya ini. Mas Rizky? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, bagus semangat ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ikut kuliah terus ya. Ya. Oke, Mas Taufik. Taufik izin, Pak. Tapi izin Pak di luar kota. Ya udah. Saya Di kuning. luar kota katanya. Iya Pak. Baru tadi izin Pak. Oh. Di grup. Mas Lutfi. Mas Lutfi. Tadi Sasan saya lihat ada Mas Lutfi. Iya tadi join Mbak. Ada, Pak. Ya. Sudah saya hijaukan aja. Oke, sekarang yang CE2 yang belum saya absen Mas Arfan. Hadir, Pak. Hadir. Arfan hadir. Mas Effendi, tadi saya lihat ada ya.
Mas Wafa? Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Andre. Mas Andre. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir hanya satu orang, yaitu Mas Luis. Mungkin bisa ditanya Mas Luis kemana ini. Mas Yuda dicari ya, Mas Luis ya. Oh, enggak, Pak. Ya. Saya PC. Ya. Oke. Oke, sebelum saya akhiri, tadi belum saya birukan yang tadi yang menjawab ya. Tadi yang menjawab Mas Panca, tadi ada Mbak Silvi, Mas Panca, sama Mas Il. Berapa tadi ya? Saya. Alhamdulillah. Mas Fahmi tadi ya. Fahmi. Mas Fahmi. Oke, sama Mas Yuda. Oke, sip. Saya terlupakan, Pak. Mas Hah? Mas Sabar, David. David, Pak. Mas David. Iya, Mas David. Oke. Terima kasih. David. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Iya. Oh ya. Terus untuk waktu perkuliahan ini gimana menurut kalian? Kurang lama, kelamaan, atau cukupan? Kalau Cukup, Pak. misalkan Cukup, Pak. soalnya Iya, kan cukup. kita harus memperhatikan kuota kalian, terus sinyal, terus ada yang pakai IndiHome, ada yang pakai Simpati, ada yang nebeng, ada yang macam-macam ya. Nah, Iya, Pak. nanti kalau misalkan kalian Pak kurang lama Pak, enggak apa-apa, saya akan tambah. Kalau misalkan kelamaan ya saya akan persingkat. Terus ini kan sebenarnya kalian punya hak 3 jam untuk mendengarkan perkuliahan. Manfaatkan grup WA ya. Kalau ada apa-apa, butuh pertanyaan, pengen nanya apa, wis pokoknya WA aja. Silakan Oke, WA. Pak. Siap. Siap, Baik Pak. itu yang ada hubungannya dengan mata kuliah maupun yang tidak ada dengan mata kuliah, atau yang ada kaitannya dikit-dikit juga enggak apa-apa. Dan ada hubungannya dengan kelistrikan, silakan tanya ke saya ya. Manfaatkan ya. Manfaatkan grup WA atau Japri, silahkan. Oke, Ya, Pak. saya ucapkan mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau kata-kata yang menyinggung mungkin. Nah, untuk temannya yang belum bisa join nanti bisa ditanyai apakah sakit, apakah luar kota, ataukah izin atau bagaimana. Nah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, sami-sami.